Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirfats Maharani dengan nomor stambuk A221-20041. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai penggunaan NCBI dengan SequenGen. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial mengenai penggunaan NCBI dengan SequenGen. Sebelum itu, apa itu NCBI? Nah, jadi NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Jadi NCBI ini merupakan multidisiplin kelompok penelitian yang berfungsi sebagai sumber daya untuk informasi biologi molekuler. NCBI ini menyediakan berbagai tools dan database mengenai biologi molekuler. Jadi pada video kali ini kita akan membahas penggunaan NCBI dengan SequenGen. Nah, ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah BLAST-N atau BLAST nukleotida. Kemudian kita akan melakukan BLAST-X. Dan yang terakhir kita akan menggunakan embossed needle water untuk membandingkan kedua urutan gen. Nah, jadi akan ada urutan gen yang diberikan. Ini contohnya itu adalah urutan gen atau SequenGen. Jadi, gen ini yang akan kita bandingkan dengan nukleotida atau sequence yang ada pada NCBI tersebut. Jadi, gen ini akan kita copy. Nah, kemudian kita masuk di website NCBI ini. Setelah itu, kita ke bagian ini, BLAST. Nah, selanjutnya yang pertama kita lakukan ini adalah melakukan BLAST-N atau BLAST nukleotida. Nah, SequenGen yang kita punya tadi itu kita masukkan di sini. Kita masukkan SequenGen kita query. Query di sini adalah sequence yang kita ajukan. Nah, kemudian kita akan BLAST. Ini sedang melakukan proses BLASTing. Nah, jadi nukleotida query atau nukleotida yang kita ajukan tersebut akan dibandingkan dengan nukleotida yang ada di database secara keseluruhan. Nah, jadi terdapat ribuan atau ratusan ribu nukleotida yang ada di database ini. Kemudian dibandingkan dengan nukleotida yang akan kita ajukan. Nah, ini hasil dari blasting kita. Nah, pada hasil BLAST-N ini, kita dapat melihat bahwa gen query yang kita masukkan tadi atau yang kita ajukan tadi berasal dari organisme apa saja. Nah, kita bisa lihat di deskripsi ini bahwa di sini terlihat SequenGen yang kita ajukan ini berasal dari Homo sapiens. Berasal dari Homo sapiens. Di sini ada Homo sapiens yang berbeda-beda sampai di bawah. Ini merupakan asal dari organisme SequenGen kita. Nah, di sini semakin di atas ini organismenya, dia maka kekerabatannya semakin dekat dengan SequenGen yang kita ajukan. Nah, maka sebaliknya juga semakin ke bawah dia, maka makin jauh kekerabatannya. Nah, kemudian kita di sini dapat melihat panjang gen. Nah, panjang gennya itu ada di sini. Query length atau yang panjang gen yang kita ajukan tadi, yaitu 5139. Nah, selanjutnya kita dapat melihat di sini max score. Di sini ada max score. Kemudian kita bisa melihat juga ada total score. Kemudian ada query cover. Kemudian ada p-value. Dan ada ident. Dan ada ascension. Kemudian di sini kita akan melihat distance tree of result.
atau pohon kekerabatannya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kekerabatan dari gen yang kita ajukan. Nah, gen yang kita ajukan ini yang warna kuning ini ya. Kemudian ini adalah gen yang ada di database ini, di NCBI ini. Nah, jadi sini dapat kita lihat bahwa gen yang kita ajukan di sini kekerabatannya dekat dengan primata yang ini. Kemudian maka ke atas juga semakin jauh kekerabatannya. Paling jauh yaitu kekerabatannya dengan Pongo abeli BAC clone. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini untuk melihat graphic summary. Nah, pada graphic summary ini kita bisa melihat bahwa semakin merah warnanya, maka semakin mirip sequence tersebut dengan kita. Di sini ada keterangannya. Jadi kalau misalkan terdapat ada warna ungu, hijau, atau sampai ke hitam ini, maka makin rendah atau makin kurang, makin tidak mirip sequence kita. Kalau di sini dapat kita lihat bahwa ini warnanya merah semua. Kemudian selanjutnya kita akan melihat alignment. Alignment ini adalah penjajaran. Jadi kita di alignment ini disejajarkan rantai nukleotida, 2 rantai. Yang ini query ini adalah yang kita ajukan sequence gens-nya tadi dibandingkan dengan subject. Subject ini adalah nukleotida yang ada di database. Nah, di sini tuh dapat kita lihat bahwa identitasnya itu ada 100%. Jadi identitasnya itu 100%. Untuk gaps-nya juga itu 0 dari 5139 atau 0%. Yang berarti di sini semua nukleotida ini berpasangan. Semua bahasa-bahasa ini berpasangan. Selanjutnya kita dapat juga melihat di sini bentuk taksonominya. Nah, taksonominya di sini ada organismenya, ada Catarini, Hominidae, Homininae, Homo sapiens, dan lain-lain. Kemudian untuk blast name-nya itu adalah semuanya primata. Kemudian skornya dapat kita lihat di sini. Kemudian ada number of hits. Kemudian ini untuk deskripsi. Baik, selanjutnya itu kita akan melakukan pencarian menggunakan fitur BLASTX untuk gen yang sudah kita cari tadi ini. Nah, untuk melakukan pencarian menggunakan fitur BLASTX, kita kembali ke description ini. Nah, di sini kita pilih accession yang paling atas untuk ini. Kita klik 2 kali. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik gene. Kemudian ini kita copy. Kita klik ini pasta. Nah, hasil pasta ini tadi kita copy. Selanjutnya kita buka untuk BLASTX. Untuk melakukan BLASTX. Jadi di BLASTX ini kita akan mengetahui nama dan gen bank accession dari gen tadi itu. Protein apa yang dikode oleh gen tersebut. Kemudian kita juga dapat mengetahui berapa panjang protein dari gen itu. Sini kita pilih BLASTX. Hasil pasta tadi, hasil kita copy di sini kita paste. Kemudian kita melakukan BLAST.
Jadi ini hasil dari BLASTX tadi. Nah, di sini kita dapat melihat protein apa yang dikode oleh gen tersebut. Nah, ini cara untuk melihatnya itu kita melihat per ID-nya dulu. Di sini kita cari yang 100%. Nah, karena di sini ada banyak yang 100%, yang kedua kita lihat itu adalah e-value-nya. E-value-nya di sini kita cari yang paling terendah. Di sini ada 1E47, di sini ada 7E. Jadi yang kita ambil itu adalah yang ini, yang paling terendah. Dengan per ID yang 100%. Sini kita klik. Nah, ini dia hasilnya. Jadi protein kode ini namanya yaitu hemoglobin subunit beta Homo sapiens. Nah, untuk gen bank accession-nya ini adalah KAI 4069682. Kemudian kita bisa melihat berapa panjang protein dari gen tersebut. Ini ada di sini panjang protein 111 A. Atau dia bisa kita scroll ke bawah untuk melihat protein 111. Nah, kemudian kita akan mencari fungsi dari protein hemoglobin subunit beta Homo sapiens ini. Caranya yaitu di sini kita copy namanya. Kemudian kita cari di Google. Kita paste saja yang tadi. Kemudian kita cari di sini kita dapat. Nah, di sini dapat kita lihat untuk protein tersebut memiliki fungsi yaitu terlibat dalam transportasi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan perifer. Kemudian LVV hemorfin 7 mempotensiasi aktivitas bradikinin yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Kemudian ada spinorfin berfungsi sebagai penghambat endogen enzim pendegradasi enkepalin seperti DPP3 dan sebagai antagonis selektif reseptor P2RX3 yang terlibat dalam pensinyalan nyeri. Sifat ini berimplikasi sebagai pengatur nyeri dan peradangan. Jadi itu fungsi untuk hemoglobin tersebut. Baik, selanjutnya kita akan lakukan analisis pairwise sequence alignment dengan membandingkan dua urutan gen. Nah, jadi di sini kita akan membuka website ini. Kemudian yang kita lakukan itu adalah kita buka di sini service. Kemudian kita langsung ketik emboss. Sini ada, kita pilih dulu untuk type-nya itu adalah data resource dan tools. Kemudian untuk kategorinya itu adalah DNA dan RNA. Nah, kemudian kita scroll ke bawah untuk cari emboss-nya itu. Sini kita klik 2 kali. Nah, jadi di sini ada sequence protein yang akan kita bandingkan. Jadi sequence pertama ini ada sequence gen 1. Sini kita copy. Kemudian kita paste di situ. Kemudian untuk gen kedua kita copy. Ini kita paste. Paste.
Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk submit di sini akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Selanjutnya di sini kita pilih service. Kemudian kita akan cari emboss. Di sini sebelum itu kita pilih type data resource dan tools. Kemudian kategorinya DNA dan RNA. Nah, di sini kita cari emboss water. Di sini emboss water. Kemudian kita akan masukkan sekuen DNA, sekuen DNA yang satu, kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Kemudian untuk gen yang akan kita bandingkan selanjutnya itu adalah gen 2. Kita copy gen 2-nya, kemudian kita paste di bagian kedua sini. Selanjutnya yaitu kita submit. Jadi ini adalah hasil untuk perbandingan kedua sekuen gen tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat untuk nilai identity, similarity, dan nilai gaps. Di mana untuk nilai identity ini adalah 99,1%. Di mana nilai 99,1% ini menunjukkan identitas yang mungkin ditemukan dalam pensejajaran. Kemudian untuk nilai similarity-nya adalah 99,1%. Di mana nilai similaritas ini didefinisikan sebagai jumlah total dari jumlah sekuen yang identik dan jumlah substitusi konservatif dalam pensejajaran dua sekuen dengan gen. Nah, di sini kita lihat nilai similarity 99,1% menunjukkan kemiripan antara dua sekuen tersebut sangat dekat. Kemudian untuk nilai gaps. Nilai gaps ini adalah nilai kesenjangan antara dua gen, di mana biasanya nilai gaps ini dapat terlihat di urutan DNA sini. Basa-basa ini ada berupa garis datar. Jika ada garis datar pada basa ini menunjukkan bahwa basa tersebut tidak ada pasangannya. Itu yang menunjukkan nilai gaps. Sementara di sini nilai gapsnya itu adalah 0,0% atau 0% yang mengindikasikan bahwa semua basa kedua sekuen tersebut memiliki pasangan. Nah, kemudian untuk nilai similarity tadi, di sini diindikasikan dengan adanya titik. Titik ini mengindikasikan adanya mixed match atau no similarity. Jadi di sini ada bahasa C dan bahasa T. Kemudian di sini lagi ada bahasa G dan bahasa T, menunjukkan bahwa bahasa tersebut itu tidak mirip. Baik, itu tadi bagaimana kita membandingkan kedua urutan gen tersebut dengan melakukan analisis pairwise sequence alignment menggunakan emboss water.